Dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir dari kelas C akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan dengan tema prinsip dasar analisis laporan keuangan. Lanjut. Ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Emi Mastura, yang kedua Parendra M, lalu ada Andi Mutmainah, lalu saya sendiri Andi Tending Ramai Putra. Bahasan pada presentasi kami kali ini yang pertama analisis rasio, yang kedua laporan keuangan komparatif, yang ketiga analisis tren, lalu dilanjut dengan analisis common size, yang terakhir ada analisis sumber dan penggunaan dana. Saya mempersilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Andi Mutmainah untuk memaparkan materinya. Kepada saudari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, analisis rasio. Analisis rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Golin, berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya, serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Selanjutnya, fungsi analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur aktivitas dan likuiditas perusahaan dilihat dari ketersediaan barang. Rasio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Yang keempat, rasio profitabilitas dan rentabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Yang kelima, rasio investasi merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian dan imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, tujuan analisis rasio. Tujuan dari adanya analisis rasio dalam sebuah perusahaan yaitu sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional, maupun keuangan. Yang ketiga, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Selanjutnya, laporan keuangan komparatif. Neraca komparasi disajikan dalam format standar tertentu, sehingga dapat dengan mudah dibandingkan. Untuk menganalisis laporan keuangan suatu bisnis juga diperlukan lebih banyak informasi mengenai laporan dan komponen neraca. Akuntansi merupakan bidang yang penting untuk dikuasai dalam menjalankan sebuah bisnis. Dengan memahami akuntansi, maka Anda dapat menyusun keuangan yang akurat, sehingga Anda dapat mengetahui kondisi bisnis yang terkini. Neraca komparasi menjadi sebuah metode untuk membandingkan neraca keuangan saat ini dengan neraca tahun-tahun sebelumnya, sehingga tren keuangan dari waktu ke waktu dapat diidentifikasi. Neraca komparasi dibutuhkan untuk menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada beberapa titik waktu, misalnya dalam waktu 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Dalam format laporan perusahaan terbuka, neraca komparasi disajikan dalam 2 periode, meskipun untuk kasus tertentu bisa lebih dari 2 periode. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah tadi paparan materi dari Saudari Andi Mutmainah. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudari Emi Masura untuk membawakan materinya kepada Saudari. Saya mempersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu neraca komparasi. Neraca komparasi atau laporan keuangan komparatif merupakan laporan yang dibuat untuk melakukan perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Metode analisis laporan keuangan komparatif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Selain itu, informasi hasil analisis komparatif yang komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Dalam contoh laporan analisis keuangan, terdapat beberapa hal yang mungkin dapat dibandingkan. Misalnya, neraca saldo, neraca lajur, arus kas, dan sebagainya. Next. Fungsi neraca komparasi. Yang pertama itu untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan dalam 2 atau lebih periode yang saling dibandingkan. 2, memperoleh data yang dapat mendukung keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 3, menentukan cara setiap bentuk laporan keuangan berubah, baik menguntungkan atau tidak. Yang 4, memberikan gambaran terhadap kemajuan secara periodik yang dapat menyajikan data historis yang menyeluruh dari data yang ada. Yang keenam, membantu para manajer untuk mengetahui sifat dan tendensi atau kecenderungan perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketujuh, mengetahui keseimbangan neraca. Selanjutnya itu contoh analisis komparatif laporan keuangan. Nah, contoh analisis laporan keuangan secara sederhana bisa dibuat dengan format yang beragam, baik secara vertikal maupun horizontal. Namun, ada unsur penting yang tidak bisa dilewatkan, seperti aset lancar dan aset tidak lancar perusahaan dalam 2 atau lebih periode. Berikut ini contoh analisis perbandingan keuangan. Next. Nah, ini contoh dari tabel neraca komparasi PT Unggul Utama Yuntex 31 Desember 2018 dan 2019. Di sini terdapat uraian aset, yang dimana aset lancar akunnya yaitu kas dan setara kas pada tahun 2018 terdapat 295 juta, 2019 itu 715 juta, dan perubahan kenaikan atau penurunannya itu 420 juta. Dan begitu pun seterusnya, sehingga jumlah aset lancarnya itu, total aset lancarnya itu pada tahun 2018 berjumlah 923 juta, pada tahun 2019 berjumlah 1,755 juta. Kemudian perubahan kenaikan atau penurunannya itu sebesar 832 juta. Next. Nah, untuk aset tidak lancar, pada tahun aset tidak lancar itu ada aset pajak tangguhan bersih. Pada tahun 2018 tidak ada, pada tahun 2019 sebesar 59 juta, dan penurunannya itu 59 juta. Sampai seterusnya hingga jumlah aset tidak lancar itu pada tahun 2018 sebesar 889 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 1.477 juta, dan perubahannya itu 588 juta. Kemudian jumlah asetnya itu keseluruhan pada tahun 2018 sebesar
1.812.000.000 pada tahun 2019 sebesar 3.232.000.000 dan perubahannya sebesar 1.420.000.000. Next. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Emi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Parendrengi untuk memaparkan materinya. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu analisis tren. Analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam analisis tren, perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal dan dinamis. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya 2 angka atau 3 periode saja. Hal ini disebabkan karena jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya lebih cepat. Jika data yang digunakan lebih dari 2 atau 3 periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan angka indeks, akan dapat diketahui kecenderungan atau tren atau arah posisi keuangan, apakah meningkat, menurun, atau tetap. Hasil analisis tren biasanya dihitung dalam persentase. Next. Dalam analisis tren, harus ditentukan tahun dasar sebagai perbandingan. Kemudian dicarikan angka indeksnya. Rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut. Dapat menghitung tren, dinyatakan dalam persentase diperlukan tahun dasar pengukuran atas tahun dasarnya. Biasanya, data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa tersebut dianggap sebagai tahun dasar. Tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100%. Sedangkan pos-pos yang sama dari periode-periode yang dianalisis dihubungkan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar dengan cara membagi jumlah rupiah tiap pos-pos dalam periode yang sama dalam laporan keuangan. Next. Bentuk atau kolom dalam laporan keuangan yang dianalisis dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat lihat gambarnya dengan keterangan A, nominal pos tahun pertama, B tahun kedua, C tahun ketiga, D tahun dasar dengan angka indeks 100%, menghitung angka indeks dengan membandingkan pada jumlah nominal tahun dasar, menghitung angka indeks dengan membandingkan pada jumlah nominal tahun dasar. Next. Dari selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis persentase per komponen atau common size merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada dalam neraca dalam laporan laba rugi. Hasil analisis dibuatkan dalam bentuk persentase. Artinya mengubah jumlah rupiah dalam laporan keuangan menjadi persentase. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasiva atau total penjualannya. Dengan demikian akan terlihat suatu kenaikan atau penurunan, apakah yang terjadi berarti atau memiliki makna tertentu. Analisis common size merupakan metode analisis yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Presentasi itu biasanya dikaitkan dengan suatu jumlah yang dinilai penting, misalnya neraca, penjualan untuk laba rugi. Dalam laporan persentase per komponen atau common size statement, semua komponen atau pos dihitung persentasenya dari jumlah totalnya. Tetapi untuk lebih meningkatkan atau menaikkan mutu atau kualitas datanya, maka masing-masing pos atau komponen tersebut tidak hanya dihitung persentase dari jumlah totalnya, tetapi juga dihitung juga persentasenya masing-masing komponen terhadap totalnya. Analisis common size disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau untuk laporan laba rugi, atau dari total aktiva atau untuk neraca.
Cara semacam ini memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode atau untuk mencari tren-tren tertentu. Next. Selanjutnya itu cara menghitung analisis common size dapat dilihat sebagai berikut. Dalam laporan persentase per komponen atau common size, semua komponen atau pos dihitung persentasenya dari jumlah totalnya. Tetapi lebih meningkatkan atau menaikkan mutu kualitas data, maka masing-masing pos atau komponen tersebut tidak hanya persentase dari jumlah totalnya, tetapi dihitung juga dari persentase dari masing-masing komponen terhadap subtotalnya. Misalnya, komponen aktif pelancar hubungkan atau ditentukan persentasenya terhadap jumlah pelancar, komponen hutang lancar terhadap hutang lancar, dan sebagainya. Laporan dengan cara ini juga menunjukkan distribusi daripada hutang dan modal. Jadi, menunjukkan sumber-sumber dari mana dana yang diinvestasikan pada aktiva tersebut. Studi tentang ini akan menunjukkan sumber mana yang merupakan sumber pokok pembelanjaan perusahaan. Pada neraca, setiap pos aktiva dinyatakan sebagai persentase dari total aktiva, sedangkan setiap pos dari kewajiban dan ekuitas dinyatakan sebagai persentase dari total kewajiban dan ekuitas. Perubahan yang terjadi tidak diketahui baik atau buruknya tanpa melihat proporsi dari setiap pos terhadap total yang dijadikan sebagai angka dasar perhitungan persentase. Next. Ini adalah tabel contoh analisis vertikal PT Rosso Optimasi neraca common size periode 31 Desember dari tahun 1991, 1992, dan 1993. Next. Jadi, dalam analisis ini memerlukan angka dasar yang diterapkan sebagai dasar perhitungan tanpa mengabaikan angka lain. Biasanya, untuk neraca digunakan total aset atau total utang dan modal sebagai dasar dengan angka 100%. Berarti, pos-pos akan dipresentasikan ke angka total aset dan pos-pos utang dan modal dipresentasikan ke total utang dan modal. Sama halnya dengan laporan keuangan laba rugi yang menjadi pos dasar adalah penjualan atau pendapatan. Angka penjualan atau pendapatan dianggap 100%, sehingga komponen pos laba rugi di bawahnya dikaitkan dengan angka penjualan atau pendapatan dikonversikan ke angka persentase, sehingga semua pos laba rugi dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan penjualan atau pendapatan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi paparan materi dari Saudara Parendrengi. Materi selanjutnya saya sendiri yang akan membawakannya, yaitu analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana sering juga disebut dengan analisis aliran dana. Hal ini merupakan alat analisis finansial yang sangat penting bagi manajer keuangan. Analisa aliran dana tersebut akan dapat diketahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Bagi bank, untuk menilai permintaan pinjaman atau kredit diajukan oleh peminjam, langkah awalnya yaitu analisa aliran dana. Lalu penyusunan laporan perubahan neraca dengan bantuan dari laporan laba ditahan. Analisa tersebut dapat disusun berdasarkan arti yang khas dan net working capital dari modal kerja. Lalu dana dalam artian kas. Langkah-langkah dalam menyusun laporan sumber dana dan penggunaannya yaitu 1. Menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca yang akan analisa. Mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dengan menggolongkan mana yang memperbesar atau memperkecil kas. Lalu mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi atau laporan laba ditahan ke dalam golongan yang memperbesar atau memperkecil kas. Lalu yang terakhir mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut dengan dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Lalu perubahan penggunaan dana yang pertama, bertambahnya aktiva lancar selain kas, bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya setiap jenis hutang, berkurangnya modal dalam artian pembelian kembali saham perusahaan, pembayaran kas dividen,
adanya kerugian dalam operasional perusahaan. Lalu dilanjut, dana dalam artian modal kerja. Langkah-langkah menyusunnya yaitu, pertama, menyusun laporan perubahan modal kerja. Lalu mengelompokkan perubahan dari unsur non-current account yang mempunyai efek memperbesar atau memperkecil modal kerja. Lalu mengelompokkan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar atau memperkecil modal kerja juga. Lalu berdasarkan informasi tersebut, dapat disusunlah laporan sumber dan penggunaan dana dalam modal kerja. Lalu perubahan penggunaan dana dan perubahan sumber dana dalam modal kerja. Lalu pertama yaitu perubahannya bertambah aktiva, berkurangnya hutang, yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Yang ketiga, berkurangnya modal, di mana berarti pembelian kembali saham. Lalu yang keempat, pembayaran kas dividen. Lalu yang kelima, adanya kerugian dalam operasional perusahaan. Lalu perubahan sumber dananya, berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal, yang dimana dimaksud adalah emisi saham baru, dan hasil penjualan saham baru. Lalu adanya keuntungan dari operasional perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lalu saya akan membacakan kesimpulannya, di mana analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan atau judgment proses. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok, yang dimana maksudnya turning point pada tren, jumlah dan hubungannya, dengan alasan-alasan perubahan tersebut. Lalu perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda peringatan awal atau early warning signal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Dilanjut, proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analitis. Jadi, begitulah presentasi beserta kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.